agama Kristen di Nusantara kaitan dengan kolonial. Berbicara tentang kekristenan yang masuk ke Indonesia tidak lepas dari para penjajah. Para penjajah atau bangsa Eropa datang ke Nusantara itu utamanya untuk berbisnis sambil menyebarkan agama Kristen. Tetapi mereka menyebarkan agama Kristen alasannya untuk kekristenan itu alatnya untuk menyukseskan bisnis mereka. Berbicara tentang masuknya kekristenan di Indonesia tidak lepas juga dari VOC. VOC dapat berdiri di Nusantara itu atas seizinnya pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda bekerja sama dengan VOC. VOC harus menyebarkan agama Kristen Protestan di Nusantara. Itulah syaratnya VOC dapat berdiri di Nusantara. Tetapi hal itu tidak terjadi dengan baik. Bahkan VOC hanya merekrut para misionaris yang tidak berkompeten sehingga pengkristenan di Nusantara itu tidak berjalan dengan baik. Dan para misionaris diutus hanya ke kota saja, tidak sampai ke desa-desa atau desa yang paling terpencil. Sehingga kekristenan di Nusantara itu tidak berkembang pesat. Jadi yang saya tanggapi bahwa masuknya kekristenan di Nusantara ini di bernuansa politik dan kebusukan atau kebingisan para VOC itu. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan mengenai realita Nusantara Barat dan Timur terhadap peradaban bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya dulu, sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia sudah memiliki peradaban yang cukup baik, di mana dulunya yang masih bernama Nusantara tidak lagi mengemis ke negara lain untuk mencapai suatu kemajuan di negara tersebut. Jadi dengan apa? Kemajuan itu terlihat dari perbedaan pluralitas antar suku, budaya, ras, dan agama dan lain sebagainya. Nah, konsep Nusantara yang lahir dari perbedaan pluralitas tersebut memunculkan sebuah ciri khas atau keunikan dari Nusantara pada sebelum Nusantara yang merdeka. Inilah keunikan dari bangsa kita. Sebuah perbedaan tersebut melahirkan bangsa dan negara. Satu kesatuan yang memang harus dijaga, yaitu kemudian dari perbedaan pluralitas itu yang telah dibangun oleh nenek moyang sehingga bisa utuh dan bertahan sampai saat ini. Nah, banyak beragam budaya, beragam agama dan ras dan lain sebagainya masih terjaga hingga saat ini. Itulah suatu kemajuan atau peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini, atau hal yang kita pertahankan dari Nusantara dahulu hingga saat ini. Indonesia adalah suatu negara yang sudah bebas dan merdeka daripada penjajah. Refleksi teologis mengenai Indonesia, bahwasannya kemerdekaan Indonesia didapat dari kuasa dan anugerah yang diberikan daripada Tuhan. Kami menggambarkan Indonesia seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan, di mana Allah itu sendiri turut bekerja dalam kebebasan dan keselamatan bangsa Israel. Begitu juga mengenai pemaknaan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu didapat dan diberikan oleh Allah dalam bentuk kuasanya, dalam bentuk keselamatan daripada Tuhan kepada umat-umatnya. Di Indonesia sendiri dikenal dengan pluralitas menjadi salah satu ciri dan keunikan Indonesia, karena Indonesia penuh dengan keberagaman seperti agama, adat, suku, ras, dan lain-lain. Sehingga bagi siapa yang menerima dan menolak, yang tidak menerima dan menolak ajaran tersebut, maka dia menjadi salah satu orang yang menentang akan kuasa dan kehendak Allah. Dari pemahaman tersebut, saya merefleksikan bahwasanya Pancasila menjadi salah satu kunci untuk mempersatukan keberagaman tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwasanya Pancasila
memiliki nilai-nilai teologis yang bersifat Injili. Sekian, terima kasih. Yang keempat, yang menjadi tantangan untuk mengkontekstualisasikan sejarah gereja yang mengindonesiakan yaitu yang pertama, karena kekristenan yang dibawa masuk atau kekristenan yang ada di Indonesia itu masih menganut atau ciri-ciri khasnya itu masih teologis Calvinis atau Lutheran, terus belum ada atau belum terbangunnya landasan teologis yang mengindonesiakan. Nah, terus yang kedua yaitu hubungan memikirkan pola kehidupan serta merawat kebutuhan Indonesia yang menghidupi nasionalisme belum tertuntaskan. Nah, terus yang ketiga itu pemahaman jemaat mengenai sejarah gereja yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya. Terus yang kedua, bagaimana langkah konkret yang dapat ditempuh dalam mengkaryakan gereja yang mengindonesiakan, yaitu yang pertama menjalankan aktivitas pelayanan yang di mana awalnya tidak sepenuhnya menjawab yang dilakukan gerejanya atau yang dilaksanakan gerejanya. Nah, terus memiliki pemahaman Pancasila atau memberi pemahaman untuk masyarakat Indonesia bagaimana itu Pancasila secara teologis. Relevansi pelajaran SGI dengan gereja-gereja di Indonesia dan gereja yang di Indonesia, bahwa gereja merupakan sarana berkat yang berprinsipkan Yesus Kristus, cinta kasih, kepedulian, serta kesetaraan. Gereja menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumah bersama yang dapat disimpulkan berarti harus diakui, dijaga, dan dirawat. Pelajaran SGI mengajarkan jika kita dapat memaknai Pancasila sebagai anugerah karunia Allah, maka kita dapat mengaitkan Pancasila ini dengan iman bergereja. Bukan hanya menganggap Pancasila ini sebagai ideologi saja yang tidak bersangkutan dengan teologi. Kenyataan di Indonesia bahwa Indonesia ini merupakan negara yang plural, yang berarti memiliki banyak perbedaan dari suku, budaya, ras, warna kulit, dan sebagainya. Gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja suku sekalipun, tidak akan menolak jemaat yang berbeda suku yang berbeda tersebut. Tapi mereka akan menerimanya. Di sini gereja dapat menyatakan fungsinya yaitu sebagai sarana berkat, serta menyatakan prinsip Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Di tanah yang begitu kaya ini, perbedaan adalah sahabat. Kehidupan tak perlu bertanya mengapa. Cukup lihat betapa indah setiap kata yang bermakna dalam sebuah dasar negara. Mempersatukan kita. Ya, kita. Seakan semua perbedaan hanya sekedar sebutan, tanpa sedikit pun menggoyah pelangi yang tercipta dari berbagai warna. Sahabat, ingatlah, kita itu satu. Tanpa bangsa lain yang datang menjajah pun, keberagaman kita telah ada. Tak perlu ada pertikaian hanya karena mencari sebuah kebenaran. Selagi kita memiliki dan mengerti arti kasih, alam yang berlimpah ini pun tanpa suara berteriak berterima kasih. Menjaga, menghargai, dan menerima.
adalah patokan yang kuat. Segala lagu pun bercerita tentang betapa indahnya kemerdekaan yang seolah hilang terbawa angin dan melupakan bahwa itulah anugerah yang sebenarnya harus dipertahankan. Tapi lihat, semua sedang berbicara tentang ini. Segala yang terjadi, namun tangan pun mempersalahkan para mulut yang hanya sekedar berjanji tanpa kerja, bukti, dan hasil yang pasti.